Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku ingin menepati janjiku untuk membahas lebih lengkap mengenai free will yang ada di video yang kemarin. Akan tetapi untuk lebih jelas dan lebih lengkap, aku harus menjelaskan lebih dahulu apa itu divine blueprint. Pernah nggak kamu merasa bahwa ada bagian dalam diri kamu yang seolah sudah tahu arah hidup, tapi kadang tertutup oleh keraguan, trauma, atau tekanan dari luar? Dalam banyak ajaran spiritual, hal itu disebut sebagai divine blueprint, sebuah pola dasar atau desain ilahi yang dimiliki oleh setiap jiwa. Seperti sebuah blueprint atau cetak biru bangunan, divine blueprint adalah rancangan asli tentang siapa diri kita, apa potensi kita, dan jalan seperti apa yang paling selaras untuk kita jalani. Divine blueprint dapat diartikan sebagai arsitektur jiwa. Ini adalah rancangan murni yang dimiliki seseorang sebelum dia terlahir ke dunia. Blueprint ini meliputi beberapa aspek penting seperti pertama, tujuan jiwa, mengapa kita hadir di dunia ini, dan apa makna perjalanan hidup kita. Yang kedua, pelajaran apa yang harus kita pelajari, tantangan, rintangan, atau tema besar yang berulang dalam hidup kita. Ketiga, potensi tertinggi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak awal, seperti bakat alami, intuisi, atau kemampuan tertentu. Dan yang keempat adalah tanda energi yang unik, yang membuat setiap jiwa memiliki frekuensi dan karakter yang berbeda. Jadi, divine blueprint bukan sekedar konsep mistik, tapi lebih seperti instruksi dasar yang membentuk diri kita dari dalam. Walaupun istilahnya modern, gagasannya sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam Kabalah ada konsep template jiwa, dalam Gnostisisme ada bentuk murni jiwa sebelum turun ke dunia. Dalam tradisi Hindu juga ada namanya Swadharma atau tugas hidup, dan dalam ajaran New Age ini dikenal sebagai soul contract atau akashic blueprint. Semua tradisi itu berbicara tentang satu hal, yaitu bahwa manusia bukan sekedar tubuh dan pikiran saja, tetapi makhluk yang memiliki rancangan yang lebih dalam. Bayangkan hidup kita tanpa arahan, kita bisa terlihat sibuk, tapi kita merasa kosong. Kita bergerak ke banyak arah, tapi tidak kemana-mana. Disinilah divine blueprint berperan. Ia berfungsi sebagai kompas batin. Ketika kita selaras dengan blueprint itu, hidup kita terasa lebih natural. Kita merasa berada di jalur yang tepat, walaupun jalannya tidak selalu mudah. Sebaliknya, ketika kita melawan blueprint kita, muncul rasa gelisah, tidak puas, atau bahkan hampa. Meskipun kita di luar kelihatan baik-baik saja. Nah, intuisi yang kuat, perasaan yang damai, dan sinkronisitas yang tiba-tiba muncul di setiap kejadian hidup kita, semuanya bisa dianggap sebagai tanda bahwa blueprint kita itu sedang bekerja. Atau artinya kita lagi berjalan sesuai dengan blueprint kita. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai divine blueprint secara singkatnya. Mungkin bisa dibilang rencana yang sudah direncanakan dari sebelum kita lahir, dan ini kembali menimbulkan pertanyaan seperti yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya mengenai free will. Jadi, apakah benar free will itu ada jika dari awal, sebelum kita lahir aja tuh semua sudah direncanakan? Oke. Pertama-tama mungkin akan ada yang bilang, kan yang direncanakan dari awal hanya bekal-bekal awalnya aja kan, skillnya, statusnya, karakternya. Seperti saat kita lagi buat karakter di game dan kita lagi milih jobnya apa, keahliannya apa, rasnya apa, dan sisanya bebas kita mau milih, mau mainin karakternya tuh kayak gimana. Untuk itu aku akan cerita dulu mengenai apa yang aku ceritakan kepada waktu lagi konsultasi sama Trianomali. Dan sekaligus aku menceritakan kisahku yang aku sendiri bingung. Dan seakan tuh semua ini tuh udah ada yang atur. Oke, seperti yang kalian tahu, aku pernah bernazar menjadi seorang pendeta, dan di hasil konsultasiku bersama Trianomali ternyata nazar tersebut adalah akumulasi dari pengalaman hidup aku yang berulang-ulang selama aku hidup di bumi ini. Akumulasi tersebut membawaku kepada keputusan untuk bernazar menjadi seorang pendeta. Nah, untuk ini ada hal yang aku rasa seakan Tuhan udah ngatur semuanya bahkan sebelum aku lahir. Inti permasalahan mengenai free will ini kan bahwa dari kecil aku tuh sering dengar suara-suara yang ngasih tahu aku tuh tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan kan.
baik dari hal-hal yang receh seperti cuaca yang akan terjadi di minggu-minggu ke depan, sampai ke hal-hal besar seperti karir, keuangan, dan bahkan bencana alam ya. Tapi soal bencana alam ini aku nggak pernah cerita ke siapapun, tapi kayaknya juga nggak akan pernah aku ceritakan juga karena ya nggak tahu, karena ya belum tentu juga kejadian kan, pas kejadian juga belum tentu juga kan, siapa tahu kebetulan. Jadi kita lanjut dulu. Pengalaman-pengalaman ini bahkan tidak terjadi hanya ke aku aja, tapi di seluruh keluargaku. Waktu aku masih di sekolah dasar, keuangan kami tuh sedang kesulitan dan ibuku sedang sangat sedih. Dan dia terus-terusan berdoa bersama Tuhan. Sampai suatu hari, ibuku dapat vision bahwa tepat 1 tahun dari sekarang, keluarga kami akan mengalami perubahan hidup. Dan benar aja tepat 1 tahun dari vision itu didapat oleh ibuku itu tuh, ayahku dapat promosi jabatan yang lumayan besar dan dari kantornya, dan hidup kami setidaknya jadi jauh lebih baik. Ada juga momen di mana kami sedang ingin menjual rumah, tapi rumah tersebut sudah hampir 2 tahun tidak laku, dan gak ada yang mau beli karena memang kawasan rumah tersebut adalah kawasan banjir. Hingga suatu ketika kami konsultasi ke pendeta kami di gereja kami yang sekarang, dan pendeta kami bilang, 1 minggu dari hari itu akan ada yang membeli rumah kami. Kami sih cuma ngaminin aja ya. Dan itu kan lagi hari Rabu nih ya. Hari Senin minggu depannya ada pembeli. Dan kami pun berpikir, oh ini kan belum seminggu, tapi mungkin ini jawaban dari Tuhan ya. Kan udah minggu berikutnya kan ya. Dan yang disayangkan adalah harga yang ditawarkan pembeli ini nih sangat-sangat jauh dari harga pasaran dan harga yang kami harapkan. Akan tetapi karena sudah sangat butuh uang, kami tanda tangan untuk penjualan rumah tersebut. Tepat di esok harinya, di hari Selasa, ada orang datang ngelihat rumah kami, dan tanpa bertanya basa-basi dia cuma bilang, saya mau beli rumah ini untuk cucu saya, cash, saya bayar sekarang, dengan harga yang sesuai dengan yang kami harapkan. Hanya saja karena kami telah tanda tangan perjanjian tersebut, jika ingin dibatalkan maka kami harus membayar dendanya kan. Dan luar biasanya lagi, beliau bersedia membayar seluruh dendanya. Jadi tepat di hari Rabu, 1 minggu setelah kami konsultasi dengan pendeta kami, rumah tersebut lunas terjual dengan denda-dendanya. Sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman serupa bersama pendeta kami ini tentang perkataan-perkataan beliau mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi agar lebih valid dan relevan, yang akan aku ceritain tuh ya cerita yang aku alamin sendiri dulu lah ya. Dan seperti yang kalian tahu, jika kalian sudah sering nonton video-video aku tuh, tepat saat umur aku 28 tahun, aku kembali mendengar suara yang bilang bahwa tepat saat umurku yang ke-30, seluruh kehidupanku akan berubah. Dan bener aja, aku yang tadinya miskin, beli es teh aja nggak bisa, di umurku yang ke-30 bener-bener bahkan aku tuh nggak nyari, duit yang nyari sendiri. Setiap aku butuh uang, di hari itu juga ada kerjaan yang masuk dan bahkan gak aku cari sama sekali. Nah, itu semua kan cerita-cerita mengenai bocoran apa yang akan terjadi di masa depan kan. Kali ini, cerita ini belum pernah aku ceritain, yang bahkan membuat aku sangat terkesima dengan Tuhan. Seakan-akan dari sebelum aku lahir aja, semua tuh udah direncanakan dan disediakan oleh Tuhan. Oke. Jadi, di gerejaku yang ini, seperti kebanyakan gereja, gembala sidang dan pendeta sebelum pendetaku yang saat ini nih, adalah ayahnya dari si pendeta itu. Jadi pendeta sebelumnya ya, dan gembala yang sebelumnya ya, ayahnya dari pendeta yang sekarang. Supaya lebih mudah, mungkin kita sebut saja ayahnya ini pendeta senior, dan pendetaku yang sekarang kita sebut aja pendeta X lah ya. Pendeta senior ini dulunya adalah seorang pengusaha yang gak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan di gereja. Suatu hari beliau memiliki anak, yaitu pendeta X, pendetaku yang sekarang ini kan ya. Dan saat pendeta X-ku ini masih balita, gak sengaja matanya terkena minyak dan membuat anak dari pendeta senior ini menjadi buta total. Ya, si pendeta X ini maksudku ya. Pendeta senior ini akhirnya bernazar bahwa dia akan menyerahkan seluruh hidupnya menjadi pendeta dan hamba Tuhan untuk menyebarkan nama Tuhan, asalkan Tuhan mau menyembuhkan mata anaknya. Dan luar biasa, benar-benar di hari itu juga mata pendeta X ini sembuh, dan akhirnya pendeta seniorku ini menjadi pendeta. Setelah itu banyak kisah ajaib yang terjadi, tapi mungkin itu aku bahas di video lain ya.
Kita skip sampai akhirnya pendeta seniorku ini telah pergi meninggalkan dunia dan menunaikan tugasnya. Tiba di mana saat gerejaku ini nggak ada lagi gembala sidang dan nggak ada lagi pendetanya. Karena ya gembala sidangnya cuma dia dan pendetanya kita nggak ganti-ganti pendeta, cuma dia aja gitu. Dan karena hanya beliaulah pendetanya, setelah berbulan-bulan nggak ada pendeta, setiap minggu kita cuma nonton ulang khotbah-khotbah beliau. Pendetaku yang sekarang ini, si pendeta X yang anaknya pendeta senior itu yang masih muda, tiba-tiba dia dengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa dirinya lah yang harus berkhotbah. Sama kayak aku yang baru pertama kali dengar suara gaib gitu, kami tuh nggak percaya dan kami ngerasa tuh halu saat dengar suara tersebut. Apalagi pendeta X-ku ini tuh sama sekali nggak mau jadi pendeta, introvert, dan dia tuh punya mimpi lain selain jadi seorang pendeta gitu kan, dia punya mimpi sendiri. Alhasil pendeta X ini, pendetaku yang sekarang ini minta tanda dari Tuhan. Tuhan, jika aku harus berkhotbah nanti waktu Natal, saat dibagikan ayat Natal yang dibagikan secara acak, maka ayat yang aku dapatkan adalah ayat yang bunyinya bahwa aku harus berkhotbah. Dan ternyata benar-benar ayat yang keluar adalah ayat yang bunyinya demikian. Mohon maaf aku lupa ayatnya yang mana, akan tetapi coba kalian lihat deh. Kalau kalian udah nonton video aku tuh yang bagaimana Tuhan ngubah ekonomiku, ya sekali lagi tuh video itu lagi ya. Kisahnya tuh persis banget dengan apa yang terjadi di aku. Di era saat ini, aku yang bernazar karena telah berbuat kesalahan dan keluargaku tuh hancur gara-gara aku. Aku juga yang gak percaya bahwa Tuhan yang udah nolong sampai keluargaku tuh utuh lagi. Dan aku juga yang minta tanda karena aku gak percaya sama Tuhan. Aku minta tanda supaya diberi ayat Natal yang isinya mengenai aku harus menepati nazarku. Dan benar ayat yang keluar sekali lagi yaitu Mazmur 116 ayat 17-18. Kalian bisa buka sendiri di Google atau Alkitab kalian. Akan tetapi, kalau hal itu tidak terjadi pada pendeta senior dan pendeta X saat itu, aku tuh gak bakal percaya sama suara Tuhan itu apa dan apa itu tanda dari Tuhan. Aku tuh pasti bakal nganggep semuanya itu ya kebetulan doang. Bisa-bisanya dari ratusan gereja yang ada di Jakarta ini, aku bergereja di sini. Dan apa yang terjadi di pendeta-pendeta terdahulu di gereja ini, kejadiannya tuh terjadi di aku gitu kan. Seakan-akan tuh bahkan dari sebelum aku lahir, semua udah dirancangkan dan disediakan dan direncanakan oleh Tuhan. Karena ya kejadian pendetaku buta dan dia bernazar jadi pendeta itu kan semuanya terjadi sebelum aku lahir kan. Nah, saat aku ceritakan ini juga, Kak Willy dan Kak Jesselyn mengatakan hal yang sama. Kurang lebih gini ya, wah kerasa ya Jess, ini yang kami maksud dengan checkpoint. Dari kejadian pendeta senior tersebut bernazar, pendeta X menjadi pendeta sampai ke checkpoint aku tuh, semua adalah checkpoint yang sudah disediakan dari sebelum-sebelumnya. Nah, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya kalau begitu. Apakah free will ini palsu? Karena semua yang terjadi dari sebelum kejadian checkpoint tersebut sampai ke kejadian checkpoint yang berikutnya, apa semuanya tuh dibuat untuk menggiring sampai aku tuh membuat keputusan bernazar menjadi pendeta? Apa yang aku kira adalah free will apakah itu hanya rekayasa dari makhluk-makhluk yang lebih tinggi? Apa jangan-jangan benar perbincangan Neo yang ada di The Matrix itu sama di Oracle tentang free will bahwa pilihan kita tuh sebenarnya kita udah buat. Kita datang ke dunia ini hanya untuk mengerti kenapa kita membuat pilihan tersebut. Untuk membahas hal ini, aku bertanya kepada beberapa guru dan teman. Akan tetapi, aku rasa agar efektif dan nggak kepanjangan, aku akan mengambil yang aku rasa paling penting untuk dibagikan dan paling aku rasa jadi sumber yang menarik untuk jadi bahan pikiran para penonton. Oke, jadi aku minta tolong pada seorang teman yang bisa berkomunikasi dengan spirit guide atau higher being yang selalu ngejagain aku, akan tetapi agar lebih jelas, yang ngobrol sama aku ini nih yang saat ini tuh bukan yang suka nge-spill tentang apa yang terjadi di masa depan ya, ini yang lain lagi. Nah, kita bahas di sesi lain ya. Oke, HB ku ini suka dipanggil dengan nama Jose. Well, sebelumnya sebenarnya beliau lebih suka dipanggil dengan nama Hosea. Akan tetapi aku bilang, Kak, kayaknya jangan pakai nama yang ada di Alkitab deh, biar nggak bikin konflik dengan penonton gitu kan. Akhirnya beliau menyarankan namanya tuh Baruk. Jujur aku pikir nama itu jelek banget kan, apa Baruk gitu kan, apa Beruk gitu kayak monyet gitu kan. Sorry.
Dan aku menyarankan ke kakak beliau HB, namanya Jose aja kak, biar lebih mudah cara manggilnya. Akhirnya kami setuju dengan nama Jose agar lebih mudah dan friendly juga. Tapi setelah aku pulang dari tempat temanku itu, barulah aku Google dan ternyata nama Baruk itu punya arti yang indah sekali. Sorry kak, aku nggak tahu soalnya. Oke, pertama, aku bertanya kepada beliau bahwa apa benar penjelasan tentang blueprint tersebut, dan apa benar semua kejadian sudah ditentukan, bahkan dari sebelum manusia dilahirkan. Beliau menjawab, penjelasanmu mengenai blueprint bahwa manusia sebelum datang ke dunia ini memilih di mana dia dilahirkan, memilih bakatnya, memilih kondisi di mana dia dilahirkan, itu benar. Akan tetapi, mengenai apakah semua kejadian sudah ditentukan dari sebelum manusia dilahirkan, aku rasa kurang tepat. Mungkin dalam bahasa kalian lebih tepatnya adalah potensi terbesar atau checkpoint seperti yang kamu sebutkan tadi adalah kata yang lebih tepat. Mungkin lebih tepatnya seperti rute dalam game yang punya banyak rute. Hanya saja rute kehidupan manusia itu jauh lebih tak terbatas jumlahnya dibandingkan dengan rute yang tersedia di dalam game. Lalu aku bertanya, kalau begitu kenapa bisikan-bisikan masa depan yang aku terima selalu kejadian? Beliau menjawab, tidak selalu kejadian adik. Mungkin dalam hal cuaca bisa dibilang sebagai sebuah kepastian karena memang ada yang mengatur. Akan tetapi itu pun juga bisa berubah jika ada intervensi dari Tuhan. Jika kita membahas mengenai apa yang kamu alami saat umurmu 30 tahun, itu pun belum tentu sebuah kepastian. Jika kamu tidak mengambil kesempatan yang disediakan, apakah kamu pikir kehidupanmu akan berubah dari sebelumnya? Bahkan mengenai bencana yang kamu tidak mau sebutkan tadi, kamu sendiri bisa merasakan bukan? Bahwa hal itu adalah potensi besar yang akan terjadi, tapi masih ada kemungkinan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Kembali aku bertanya, jadi kalau semua sudah ada rutenya yang memang udah tersedia walaupun mungkin jumlahnya tuh banyak banget nggak terbatas, berarti freeway itu nggak ada dong kak? Karena dari sebelum kita lahir aja semua udah ada rutenya kan? Beliau pun bertanya, menurutmu siapa yang menentukan? Sambil tersenyum dan aku menjawab, apakah Tuhan atau aku sendiri sebagai jiwa yang nentuin dan milih rute tersebut ada atau enggak gitu kak. Jadi gimana tuh kak? Dan beliau pun menjawab, tentu saja kamu bersama Tuhanmu dan petugas-petugas Tuhan lainnya. Tapi sepenuhnya pilihan ada di tanganmu. Jadi pada akhirnya semua yang terjadi padamu pun adalah hasil dari pilihanmu sendiri bukan? Pada akhirnya ternyata aku lupa bahwa manusia itu pada kodratnya kan jiwa yang sedang menumpang, yang memang juga adalah makhluk yang lebih tinggi. Pada akhirnya aku yang menentukan apa yang terjadi pada aku. Kemudian tiba-tiba Kak Jose berbicara lagi. Tapi dalam kasusmu berbeda adik. Terus aku bingung dong, jadi aku nanya, bedanya gimana kak? Setelah aku bertanya begitu, aku dapat vision seorang anak kecil yang lagi berdoa. Dan setelah aku perhatiin ternyata ya itu anak tuh ya aku yang masih SMA. Dan waktu itu teman aku tuh juga lihat vision yang sama. Saat itu aku langsung inget, aku tuh yang udah digonjang-ganjing kehidupan. Aku tuh benar-benar lupa aku pernah berdoa tuh kayak gini nih. Ya Tuhan, aku serahkan seluruh kehendak bebasku karena aku tidak tahu apa yang baik bagiku. Apa yang aku inginkan belum tentu baik bagiku. Apa yang aku pikir aku butuhkan belum tentu juga baik bagiku. Dan aku yakin kamu tahu apa yang terbaik bagiku. Aku ini manusia yang bodoh. Aku mohon, jika aku berdoa meminta sesuatu, jika itu tidak baik bagiku, jangan pernah kau berikan, bahkan jangan pernah engkau tanggapi. Walau aku merengek, memohon, meminta, bahkan menghina engkau Tuhan, tolong abaikan saja aku karena aku tahu engkau tahu yang terbaik buat aku dan aku hanya manusia bodoh yang tidak punya pengetahuan yang melebihi engkau. Doa itu tuh aku lontarkan saat aku masih SMA itu ya karena saat itu lagi ada masalah. Tapi anyway, gue kaget. Gue bener-bener lupa gue pernah berdoa kayak gitu dan gue baru inget hampir setiap hari gue berdoa begitu ke Tuhan waktu gue masih SMA. Gue malu banget karena gue yang sekarang bahkan gak ada hebat-hebatnya kayak gue yang masih SMA begitu. Gue yang masih kecil aja bisa-bisanya loh dia berdoa gitu kan. Dan akhirnya aku bertanya,
kembali ke Kak Jose dengan sedikit marah kayaknya ya. Kak, itu kan hanya doa anak kecil yang masih nggak tahu apa-apa, yang masih nggak tahu dan belum mengalami dunia lebih panjang dari yang aku jalanin. Kenapa doanya didengar sampai sedemikian rupa, Kak? Kenapa doanya tuh aku dapat feeling bener-bener didengar sama Tuhan, Kak? Dan Kak Jose menjawab, karena saat kamu berdoa demikian, kamu berdoa dengan kesadaran penuh, kamu sadar sepenuhnya makna dari doa yang kamu sampaikan, dan yang paling penting, kamu sadar sepenuhnya konsekuensi dari doa yang kamu sampaikan, dan kamu sadar sepenuhnya bahwa kamu terima konsekuensi dari doa. Dan kamu sadar sepenuhnya bahwa kamu terima konsekuensi dari doa tersebut. Oleh karena itu, doa tersebut sangat mahal harganya di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya memang karena lebih personal dan emosional, jadi aku nggak bagiin dulu ya, takutnya nggak objektif isi pembicaraan kami. Tapi jujur aja karena aku nggak tahu mau nanya apa lagi yang berhubungan dengan free will ini, aku mohon maaf teman-teman. Aku tuh kalau tiba-tiba dapat kesempatan buat nanya kayak gitu tuh suka nggak kepikiran sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang penting apa yang mesti ditanyain. Belum ada persiapan juga soalnya kan nggak nyangka bakal bisa ke-connect. Kalau kalian ada pertanyaan ke beliau, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Tapi berarti sekali lagi, hati-hatilah dengan doa kalian, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Dan juga selalu perhatikan isi hati kalian sendiri dalam setiap doa yang terucap. Karena Tuhan benar-benar lihat doa kalian dan hati kalian. Nah, karena jujur, aku nggak tahu mau nanya apa lagi, akhirnya aku menanyakan hal-hal yang lebih personal lah ya. Aku bagiin sedikit sebagai bonus di video ini, mungkin bisa jadi pelajaran juga. Dan nanti akan ada video tersendiri di mana aku ngobrol sama beliau. Jadi aku bertanya, Kak Jose, aku kok nggak bisa ya ngobrol sama kakak? Kenapa aku mesti minta tolong orang lain dulu buat komunikasi sama kakak? Dia bilang, jangan bacot. Oke, sebelumnya aku jelasin dulu nih. Sebenarnya tuh bahasa yang dilontarkan beliau tuh lebih friendly dan akrab kayak gini nih. Hanya saja tadi tuh aku tulisin supaya lebih terstruktur, rapi, dan mudah diterima oleh para penonton. Jadi untuk perbincangan pribadi ini aku pakai bahasa casual yang langsung aja lah ya. Ya nggak usah di filter-filter lah. Jadi dia bilang, jangan bacot. Kamu bisa kok, bahkan sebelum aku nyampein pesan ini ke temenmu, kamu juga udah tahu kan sebelum dia sampein tuh aku mau ngomong apa. Bahkan namaku aja tuh kamu yang nyampein kan. Tentunya karena kamu tuh anak didikku juga, sehingga lebih mudah dan familiar kamu dengan energiku. Ini udah aku pakai bahasa yang akrab aja lah ya. Mohon maaf kalau aku pakai bahasa yang lebih kasual karena ini yang memang terjadi. Lah Kak, terus kalau aku tahu dari mana aku lagi halu apa enggak? Terus juga aku kan nggak tahu ini dari mana, ini beneran kamu atau bukan. Kalau manipulasi gimana? Mana banyak lagi kan suara-suara yang aku suka denger gitu Kak. Oh iya, FYI aja, sejak aku mulai ngonten ya, entah kenapa aku yang dulunya suka banget nyari-nyari hal yang gaib dan nggak pernah kejadian sama sekali, malah jadi sering kejadian sekarang di sekitaran aku tuh. Kayak misalnya ada lampu meja nih, tiba-tiba dia nyala sendiri padahal posisi saklarnya off. Udah lama juga lampu itu nggak dinyalain. Ada juga kejadian air shower mati sendiri, padahal tuh kerannya kan keset banget tuh. Harusnya susah banget buat dia mati sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Beliau pun menjawab, logika dan kehati-hatian kamu dalam menerima informasi. Bahkan di kehidupan nyata pun saat kamu bertemu orang baru atau bahkan teman dekat sendiri, setiap informasi yang mereka berikan tidak bisa kamu terima mentah-mentah. Banyak cerita yang menceritakan bahwa mereka ditusuk dari belakang oleh teman mereka sendiri, bukan? Tidak perlu makhluk dari dimensi lain. Setiap informasi yang kamu terima haruslah kamu saring dengan logika dan kehati-hatian. Memang ada orang-orang yang memiliki hati yang lebih peka. Harusnya semua orang bisa akan hal ini, yaitu merasakan intensitas baik ataupun tidak baik dari lawan bicaranya. Pasti kalian juga pernah kan ketemu orang baru, terus tiba-tiba ada rasa nggak enak dan akhirnya kalian nggak berusaha kenal lebih lanjut. Itu aku yang ngomong tadi ya, aku yang ngomong. Kita balik lagi, beliau bilang, sebenarnya kamu pun bisa, hanya saja benar apa yang dikatakan oleh temanmu ini. Otak dan hatimu tuh tidak seimbang, bahkan kamu takut menggunakan hatimu sendiri. Gitu ya. Oke, yang itu aku sensor dulu karena agak personal, tapi mungkin nanti aku akan bahas di video yang terpisah. Oke, video ini
Aku rasa cukup membahas tentang free will dan sedikit bonus perbincangan aku dengan beliau. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan untuk beliau, bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, seperti biasa, terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton videoku ini, langkah kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasakura Kai, terima kasih.